Eternia. Film dibuka dengan sebuah planet yang disebut Eternia, di mana semua makhluk mitologi yang kita ragukan keberadaannya sampai pulau-pulau yang melayang di langit itu semuanya ada di planet Eternia. Adapun kastil Grayskull yang menjadi inti kehidupan planet Eternia. Bahkan Grayskull juga digadang-gadang menjadi jantung dari seluruh kosmos. Konon kekuatan dari Grayskull mampu menjadikan manusia sekuat dewa. Jadi, agar kekuatan Grayskull tetap aman, kekuatan itu dimasukkan ke dalam wadah yang berupa pedang kuno yang disebut dengan pedang kekuatan atau The Sword of Power. Dan jika Eternia dilanda bahaya, maka nanti seorang pahlawan akan muncul untuk melindunginya menggunakan pedang tersebut. Use it. Scene lalu menampilkan kerajaan Eternos di Eternia, di mana Pangeran Adam sedang bersiap bersama ibunya yaitu Ratu Merlena untuk latihan pencak silat. Dalam sesi pelatihan itu, Adam dan murid lain dilatih oleh pengawal raja bernama Duncan. Dilihat dari skillnya, Duncan memang sudah sering terlibat dalam banyak tawuran, serta mengajar bela diri untuk sebagian populasi di Eternia. Di tengah pelatihan itu, ayah Adam yaitu Raja Rendor muncul dan melihat kemampuan putranya yang masih di bawah rata-rata. Rendor pun menantang Adam untuk melawannya sambil menggunakan pedang sungguhan. Namun Adam terlalu mudah dijatuhkan sehingga membuat Rendor mengingatkan putranya itu kalau dunia ini tidak untuk orang-orang yang lemah. Mendengar kata-kata itu, Adam pun pergi dengan sedih karena melihat ayahnya yang kecewa dengannya. Jadi putri dari Duncan yaitu Tela mengikutinya untuk menenangkan Adam. Saat Adam dan Tela hendak balik, Adam tak sengaja melihat penyihir Grayskull menatap ke seberang yang ternyata sedang terjadi serangan besar oleh pasukan penyihir jahat Skeletor. Para pengawal kerajaan Eternos pun langsung melawan balik pasukan Skeletor yang terdiri dari banyaknya monster dan makhluk-makhluk menyeramkan. Di tengah kekacauan itu, Duncan berniat untuk membawa Adam serta Raja dan Ratu Grayskull untuk berlindung. Namun di saat itu juga, musuh yang dikenal sebagai Trapjaw menghadang jalan mereka. Alhasil, Duncan pun memilih menghadapinya seorang diri, sehingga Tela bisa membawa Adam serta Raja dan Ratu ke kastil Grayskull. Duel antara Duncan dan Trapjaw pun berjalan dengan sangat sengit. Tak lama kemudian, Tela kembali dan melihat pertarungan ayahnya. Dalam duel itu, Trapjaw menggunakan pasukannya untuk menjatuhkan Duncan hingga terkapar lemas. Tak hanya itu saja, Trapjaw juga memasang bom di tempat tersebut. Setelah Trapjaw pergi, Tela pun langsung membawa pergi ayahnya agar terhindar dari ledakan. Di sisi lain, Raja Rendor bertemu langsung dengan Skeletor. Jadi si raja pun menyuruh istrinya dan Adam untuk berjalan terus menuju kastil Grayskull tanpa menoleh ke belakang. Dengan begitu, Adam tidak melihat ayahnya bertempur melawan pasukan Skeletor. Raja Rendor lalu mencoba melawan pasukan Skeletor sendirian, namun Skeletor malah menebang kepala patung Rendor dan mengambil mahkota Rendor sebelum akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk membawa Rendor pergi. Sementara itu, Adam dan ibunya sampai di dalam kastil, di mana mereka bertemu dengan penyihir baik yang menyuruh Adam untuk mengambil The Sword of Power. Seketika energi dalam pedang itu pun menyetrum ke tubuh Adam. Dan penyihir itu langsung membuka pintu portal untuk memindahkan Adam ke tempat yang amat jauh serta mengingatkan Adam agar tidak kehilangan pedangnya, karena hanya dengan pedang itulah Adam bisa kembali. Di saat yang sama, Skeletor muncul dan mencoba merebut pedang tersebut. Gak cuma itu, ia juga menyerang ibunya Adam. Si penyihir lalu menahan serangan Skeletor sehingga memberi Adam kesempatan untuk melarikan diri. Tapi saat Adam melewati portal, pedangnya terlepas dari genggamannya, sedang Adam jatuh di bumi bagian Oklahoma. Scene kemudian menampilkan Adam yang sudah dewasa. Ia menceritakan kehidupan masa kecilnya itu di planet Eternia ke teman kencannya. Namun tentunya wanita itu tidak mempercayai cerita Adam dan mengira kalau Adam hanyalah wibu kurang bergaul. Setelah pulang kencan, Adam kembali ke apartemennya dan menceritakan kejadian itu ke teman sekamarnya yang bernama Hussein.
Saat Adam masuk ke kamar dan menemukan sebuah gambar, ia pun jadi ingat tentang masa lalunya saat di sekolah, di mana ia seringkali ditertawakan oleh teman-teman dan gurunya karena menciptakan kehidupan di Eternia. Keesokan harinya, Adam menjalani aktivitasnya seperti biasa, bekerja kantoran yang membosankan. Meskipun begitu, ia masih tetap mencari pedangnya yang hilang di situs-situs online. Singkat cerita, ketika Adam hendak nge-gym, ia bertemu dengan pemeran He-Man di film Master of Universe pertama. Di situ He-Man pertama memberi pesan menyentuh kepada Adam, yaitu Markadut bermangan ora wudut. Really cool. Di hari-hari berikutnya, Adam dipanggil manajernya yang menegur Adam agar tidak sering melamun dan memintanya stop dengan dunianya yang tak nyata seperti mencari pedangnya, atau jika tidak maka ia akan dipecat. Namun di saat itu juga, Epon Adam mendapat SMS dari orang yang mengaku telah menemukan pedang Adam. Karena pedang itu lebih penting dari duit, Adam pun memilih dipecat dan pergi ke sebuah toko komik untuk menemui seseorang tersebut. Sesampai di toko komik, Adam bertemu dengan orang yang dimaksud, tetapi ternyata orang itu bukanlah pemilik pedang, melainkan orang yang melihat pedang yang pedangnya ada di sebuah patung milik toko tersebut. Tanpa pikir panjang, Adam pun langsung menarik pedangnya sampai patung itu terjatuh. Setelah berhasil melepas pedangnya, Adam pun dengan lantang berteriak, "Dengan kekuatan Grayskull, aku harus pulang." Namun sayangnya, tak terjadi apa-apa. Karena malu, Adam yang kecewa pun memilih pulang dan membawa mobilnya secara ugal-ugalan. Setibanya di rumah, Adam masih mencoba untuk mengaktifkan kekuatan pedang tersebut, tetapi sayangnya masih belum juga berhasil. Di pagi harinya, Adam didatangi polisi yang mau menangkapnya karena kemarin sudah membuat keributan di toko komik. Saat di tengah perjalanan, mobil polisi itu terjebak macet, dan di saat itulah mereka melihat orang-orang di depan mulai berlarian ketakutan. Ternyata penyebab kemacetan itu adalah monster besar yang mencari pedang milik Adam. Adam pun langsung lari sambil membawa pedangnya, namun monster itu berhasil membuat Adam jatuh dan hampir menghabisinya. Sampai akhirnya, seseorang gadis muncul lalu menghantam monster tersebut hingga jatuh dari jembatan. Ternyata gadis itu adalah Tela, teman masa kecil Adam saat di Eternia. Si monster kemudian muncul kembali sehingga membuat Tela dan Adam memilih lari dari amukan si monster. Tela lalu mengungkapkan kalau monster itu datang untuk mencari pedang milik Adam, begitu pula dengan dirinya. Keduanya lalu pergi menuju ke pesawat luar angkasa Tela yang terparkir di alun-alun. Keduanya lalu segera lepas landas tepat sebelum si monster itu masuk ke dalamnya. Setelah itu, Tela mengaktifkan mode fast hand yang membuat pesawat itu melesat dengan kecepatan penuh. Setelah menempuh perjalanan 10 detik, mereka tiba di Eternia, di mana Tela mulai bercerita kepada Adam kalau di malam terjadinya serangan, Skeletor membawa orang tua Adam entah kemana dan tak ada orang yang tahu. Tela juga menunjukkan banyaknya bangunan yang hancur setelah terjadinya serangan tersebut. Dan di waktu yang sama, salah satu prajurit Skeletor melihat pesawat mereka terbang di atas Eternos. Di tempat lain, pelayan Skeletor membangunkan Skeletor dari tidur panjangnya. Tangan kanan Skeletor, yaitu penyihir jahat Evelyn, kemudian memberitahu kalau si monster telah kembali. Skeletor pun memaksa si monster itu untuk berlutut di kakinya. Si monster lalu melaporkan kalau The Sword of Power sudah ditemukan dan Pangeran Eternos juga sudah datang ke sini. Mengetahui kekuatan hebat Grayskull ada di pedang tersebut, Skeletor pun siap melakukan apapun untuk merebut The Sword of Power. Sementara itu, Tela kemudian membawa Adam ke markas para pengawal kerajaan yang sedang bersembunyi di sebuah goa. Tapi tanpa mereka sadari kalau anak buah Skeletor sedang membuntuti mereka. Let me do the talking. Setibanya di markas, Tela memberitahu yang lain kalau ia sudah menemukan pangeran serta pedang kekuatan. Namun banyak dari mereka tidak percaya kalau Adam adalah pangeran yang selama ini hilang. Maka dari itu, mereka pun mengambil pedangnya dan mengurung Adam serta Tela ke dalam sel. Di dalam sel, keduanya pun bergabung dengan seorang pria mabuk dan sebuah robot tempur kelas 4 yang kini hanya dijadikan sebagai robot pembantu. Sementara itu, para penjaga kerajaan memastikan kalau ini memang The Sword of Power.
Tapi di saat itulah mereka mendapat kabar kalau pasukan Skeletor sedang dalam perjalanan untuk menyerang mereka. Sedangkan Adam dan Tela mencoba mendobrak pintu saat menyadari adanya serangan. Adam lalu mengajak robot level 4 untuk bergabung karena robot itu memang didesain untuk bertempur. Jadi robot itu pun membantu mereka merobek pintu tersebut. I'll join you. Wait. Tela juga mengajak pria mabuk yang ada di sana yang ternyata adalah ayahnya, yaitu Duncan. Duncan pun terlihat kegirangan saat mengetahui Adam telah kembali. Sweet little Adam. Alright, that's it. Sedangkan prajurit Eternos yang disebut Ramman mengembalikan pedangnya ke Adam setelah menyadari kalau itu pedang kekuatan asli. Lalu saat mereka mencoba melarikan diri, mereka dihadang oleh Trap Jaw. Tanpa pikir panjang, Adam pun menghadapi langsung Trap Jaw dan mencoba untuk mengobrol baik-baik. Tapi tentunya Trap Jaw tak ingin banyak cincong dan berjalan maju untuk menyerang Adam. Ketika Adam terdesak, ia pun mulai ingat bagaimana penyihir baik mengajarinya menggunakan pedang itu sambil berkata dengan kekuatan Grayskull. Dan seketika itu juga, sebuah petir menyambar dari langit dan masuk ke pedang itu, disusul dengan Adam yang mulai melayang. Adam juga mengalami perubahan di otot-ototnya yang membesar serta setelannya yang berubah. Hal ini menunjukkan kalau sekarang Adam benar-benar memiliki kekuatan. Trap Jaw lalu menyerang Adam kembali, namun Adam mampu melawannya dan merobek tangan mekanik Trap Jaw dengan mudah. Adam juga menggunakan lengan itu untuk menyerang pasukan Trap Jaw. Setelah itu, Tela, Adam, Duncan, dan si robot pergi menggunakan pesawat Tela yang kemudian disaksikan oleh Skeletor. Ia lalu mengerahkan prajuritnya untuk mengejar Adam serta pedangnya. Dalam pengejarannya, para prajurit Skeletor mulai menyerang pesawat Tela hingga lambung pesawat jebol. Mau tak mau, Adam pun keluar untuk menghadapi pasukan musuh. Ia lalu naik sepeda listrik MBG yang kemudian dikejar oleh 3 pesawat Tromol Beat. Dalam pengejaran itu, Adam berhasil menghancurkan ketiga pesawat musuh, tetapi ia terjatuh dan mendarat tepat di salah satu pesawat musuh. Adam pun mengambil kesempatan itu dengan membajak pesawatnya. Dan ketika Adam mendekati pesawat Tela, tiba-tiba dari belakang salah satu pesawat musuh menyerang pesawat Adam. Adam pun melompat ke atas pesawat Tela dan kemudian dengan gagah berani menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan pesawat tromol itu dan melemparkannya cukup jauh. Namun karena pesawat Tela sudah rusak, pesawat itu pun jatuh di tengah hutan. I don't want to hear it. Di sisi lain, Skeletor menuntut kesetiaan dari penduduk Eternos agar mengungkapkan siapa yang membawa pedang kekuatan itu. Skeletor juga bahkan tidak ragu untuk membunuh warga jika mereka tidak mau diajak kerjasama. Sampai akhirnya salah satu dari mereka mengungkapkan kalau yang membawa The Sword of Power adalah Pangeran Adam. Kita kembali lagi ke hutan, di mana Duncan kini kembali ke sosoknya yang dulu dengan setelan dan semangat baru. Setelah itu, Tela kemudian meminta bantuan Adam untuk menggeser pesawatnya. Tapi Adam dengan mudahnya mengangkat pesawat itu hanya dengan satu tangan saja, yang tentunya membuat Tela terkesan. Tak lama kemudian mereka melihat gambar Skeletor di langit. Skeletor lalu menawarkan kesempatan pada Adam, di mana Skeletor ingin Adam pergi ke Gunung Ular dan menyerahkan pedangnya. Dengan begitu, Skeletor akan melepaskan orang tua Adam. Alhasil, Adam pun tergiur dan segera pergi ke sana. Meskipun Tela mencoba memperingatinya kalau ini hanyalah jebakan, tapi Adam sangatlah percaya diri kalau kekuatannya bisa mengalahkan Skeletor. Dan karena takut Adam kenapa-napa, alhasil mereka pun ikut serta dengan Adam. Selang tak lama, mereka lalu sampai ke Gunung Ular, tapi yang boleh masuk hanyalah Adam, sedangkan Duncan, Tela, dan si robot dikurung di penjara bawah tanah. Adam kemudian dibawa ke hadapan Skeletor dan melihat ayahnya sedang disandra di sana juga.
Skeletor kemudian langsung mengerahkan prajuritnya untuk merebut pedang itu dari Adam. Tentunya Adam tak tinggal diam saja dan melawan balik mereka semua. Melihat Adam yang kini menjadi kuat, ayahnya pun terlihat bangga dengan putranya yang mampu mengalahkan prajurit Skeletor satu persatu. Tapi saat Adam hendak menyerang Skeletor, Evelyn menghentikannya dengan sihirnya. Adam yang semakin murka lalu menggunakan kekuatannya untuk merobohkan bangunan yang akhirnya juga menimpa Raja Rendor. Adam kemudian mencoba menjaga ayahnya agar tetap sadar, namun Raja Rendor tidak mampu bertahan dan berakhir meninggal. Skeletor lalu mengambil kesempatan itu untuk menyerang Adam dari belakang dan membawa Adam ke penjara bawah tanah bersama yang lainnya. Di sanalah Adam berkumpul kembali dengan ibunya. Di samping itu, Skeletor berhasil mengambil The Sword of Power, tapi saat ia mengucapkan mantranya sambil mengangkat pedang tersebut, tak ada perubahan apapun. Bahkan Skeletor juga mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya nihil. Alhasil, Skeletor pun marah dan mencekik Evelyn. Evelyn kemudian mengungkapkan kalau ada ritual yang harus dilakukan agar Skeletor mendapatkan kekuatan Grayskull. Sementara itu, Duncan mencoba menenangkan Adam, dan karena keduanya pernah sama-sama mengecewakan keluarga mereka, jadi keduanya pun sama-sama bersatu dan bangkit kembali. Bersama dengan itu, Tela memperkenalkan hewan peliharaannya yaitu Stringer ke Adam. Melihat makhluk-makhluk kuat Eternos berkumpul di sel tersebut, Adam pun mulai menyusun rencana untuk merobohkan pintu sel dan melakukan perlawanan terhadap Skeletor. Working together. Together. Di sisi lain, Skeletor tiba di kerajaan Eternos. Ia lalu menuju ke kuil Grayskull untuk menyiapkan ritual, sedangkan Adam dan yang lainnya bersiap untuk melakukan pertempuran melawan pasukan Skeletor. Duncan juga kini menyeting kembali robotnya untuk beralih ke mode tempur. Setelah itu mereka pun bekerja sama untuk merobohkan pintu sel. Setelah semua orang bebas, mereka lanjut melawan prajurit Skeletor dan mengambil kapal mereka untuk pergi menuju ke kerajaan Eternos. Pertempuran besar pun akhirnya terjadi. Duncan dan si robot kemudian melawan para pasukan Skeletor, sedang Adam, Tela, dan Stringer pergi menuju ke Grayskull. Di samping itu, Skeletor meletakkan The Sword of Power di atas altar, tapi di saat yang sama, Adam tiba dan mengambil pedangnya. Sedangkan Tela mulai bertarung melawan Evelyn, begitu pula dengan Stringer yang mulai melawan si monster atau The Beast. Sementara itu di luar, Duncan dan si robot meledakkan bom di dekat jembatan sehingga patung-patung besar beruntuhan dan merusak jembatannya. Namun gak lama kemudian, Trapjaw kembali muncul menggunakan jetnya dan menembaki si robot hingga badannya hancur lebur. Tentunya, Duncan tak tinggal diam saja. Ia lalu melompat ke dalam jet dan memukuli Trapjaw menggunakan palunya. Ia juga mematahkan rahang Trapjaw dan masukkan bom ke dalam mulutnya. Setelah itu, Duncan langsung keluar dari jet sebelum jet itu jatuh dan meledak. Setelah mengalahkan Trapjaw, Duncan lalu menemui si robot yang ternyata kepalanya masih aktif. Di sisi lain, Adam dan Skeletor masih melanjutkan pertempurannya. Skeletor lalu menggunakan kekuatannya untuk mematahkan pedang kekuatan. Setelah itu, Skeletor memegang kepala Adam dan masuk ke dalam pikirannya. Di mana scene pun menunjukkan saat Adam di tempat gym, di mana Skeletor juga ada di situ dan kemudian melempar Adam sampai tembus ke tempat kerjanya. Skeletor lalu kembali mengangkat Adam dan melemparnya kembali ke Eternos. Tak hanya merusak mental Adam dari pikirannya saja, Skeletor juga lanjut menusuk Adam dengan pedang yang patah dan melemparnya kembali. Adam lalu berakhir di kamar apartemennya, di mana Hussein menanyakan keadaan Adam. Hussein juga memberikan kertas gambar ke Adam yang ternyata bergambar si penyihir baik. Seketika semua kertas gambar di ruangan itu pun mulai bertebangan. Bersamaan dengan itu, seekor burung yang ternyata jelmaan penyihir baik datang dan meminta Adam agar bangkit lagi. Namun Adam terlihat sudah menyerah, apalagi Skeletor sudah merusak pedangnya. Namun si penyihir baik mengingatkan kalau sebenarnya kekuatannya itu bukan pada pedang tersebut, melainkan ada pada diri Adam sendiri. Buktinya, Skeletor tetap tak bisa menggunakan pedang itu meski sudah memegang pedang dan mengucapkan mantranya. Ternyata, penyihir baik memilih Adam sebagai wadah kekuatan itu karena kekuatan Grayskull memerlukan rasa pengertian, empati, dan juga kemanusiaan.
Mendengar hal itu, Adam pun mulai bangkit dan kembali ke raganya yang ada di Eternos. Adam lalu pelan-pelan menarik pedang yang menusuk di dadanya, dan berkat kekuatannya itulah pedang tersebut kembali utuh lagi. Melihat kekuatan Adam kembali, semua orang pun bersorak memberikan semangat kepadanya. Adam kemudian kembali bertempur dengan Skeletor, di mana ia memukuli Raini Skeletor yang membuat Skeletor vertigo beberapa kali. Lalu saat Skeletor sudah tak memiliki banyak kekuatan untuk melawan balik, Adam pun langsung memukul Skeletor dengan sepenuh kekuatannya hingga membuat Skeletor terkoyak-koyak. Adam juga mematahkan tongkat Skeletor dengan tangan kosong sehingga tak ada lagi kejahatan di Eternos. Sedangkan Evelyn yang melihat kejadian ini ketakutan dan milih pergi dari tempat itu. Enam tahun kemudian, Eternos kini kembali berkembang seperti sebelumnya. Dan Ken juga sudah memperbaiki robotnya yang sekarang terlihat lebih baik. Selain itu, Adam juga membawa Hussein ke kerajaan Eternos untuk membuktikan kalau ceritanya tentang planet Eternia selama ini adalah benar. Bersama dengan itu, si robot menangkap sinyal bahaya di suatu daerah. Jadi Adam dan Cringer pun bersiap untuk melakukan aksi superhero selanjutnya. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Master of the Universe. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.